Tadi kita udah ngebahas soal sedikit ya, tadi udah mention sedikit soal Uber taksi. Oh ada sekarang Uber taksi. Ada. Uber Twitter gue @yamacarlos. Itu Uber Twitter. Itu Uber Twitter lah ya. Ini Uber taksi. Jadi ketika lo argonya masih jalan tapi lo udah keluar pintu, taksinya jalan Uber lo. Uber. Nah, bukan itu juga. Ini salah satu transportasi alternatif. Oh berarti ada Uber taksi, ada Thomas taksi dong. Itu bulu tangkis. Thomas Cup, Uber Cup ya ada. Bukan itu. Daripada lu makin ngaco ya. Gimana kalau kita lihat infonya berikut ini ya. Biar lebih jelas ya. Soal Uber taksi. Ini dia nih. Taksi Uber merupakan taksi yang berasal dari Amerika Serikat yang kini sedang mulai beroperasi di Jakarta. Taksi berkelas atas ini bisa dipesan secara online. Dengan mengunduh aplikasi Uber ini di gadget kita dapat memantau lokasi taksi elit tersebut. Dan kini sudah hadir di Indonesia, khususnya Jakarta. Taksi Uber mulai beroperasi Rabu 13 Agustus 2014 lalu. Armada yang mereka gunakan ialah Toyota Alphard, Toyota Camry, dan Mercedes-Benz S-Class. Namun dari pihak Pemprov sendiri saat ini masih terus melakukan upaya agar operasi taksi Uber ini diberhentikan bila tidak kunjung mengurus perizinan. Kalau kamu mau buka usaha di Jakarta, mesti tahu dong kantor kamu mana, situ di mana. Kalau terjadi apa-apa sama penumpang, kita lihat yayasan konsumen saja. Kalau ada Anda mengambil uang publik, Anda kalau ada apa-apa mesti tanggung jawab nggak? Kalau ini tanggung jawabnya ke siapa? Memang dia nggak pernah ngajuin izinnya. Itu adalah sebuah info mengenai Uber taksi, sebuah taksi yang bisa dibilang taksi gelap. Ya, taksi gelap. Karena tidak ada izinnya. Ya, walaupun itu mobilnya mobil-mobil mewah, mobil-mobil kelas atas. Camry. Alphard. Jadi cenderung dilarang. Tapi tidak ada izin. Pertanggungjawabannya akan sulit nantinya. Ya Makanya kan? tadi sempat di Bapak Ahok ya bilang gitu ya. Anda mau bertanggung jawab nggak? Nah, nggak tahu saya. Jangan tanya ke saya kan nggak Uber-Uberan. Gue mau nanya lu justru. Lu punya tanggung jawab nggak terhadap jasa yang lo berikan kepada pelanggan lo? Punya. Seperti? Jadi simpel aja. Keselamatan mereka harus lo jaga dong. Asuransi. Kalau keselamatan dalam berkendara itu balik ke masing-masing. Maksudnya begini, kalau ketika mereka mau menggunakan supir, ya gue berikan. Oke. Itu ya maksudnya. Lo ya, provide supir yang oke dong, iya, pasti dong. Maksudnya tidak yang ugal-ugalan, Ya. ya kan. Jadi kalau kenyamanan mobil, ya hubungannya dengan keselamatan pasti juga gue jaga. Maksudnya servisnya teratur, berkala. Rajin ke puskesmas. Ya, dan Bukan timbang puskesmas, badan. emang mau imunisasi, Vincent. Yang penting sehat. Oh iya. Ya, terus bannya tidak botak, ya kan, mesinnya juga bagus. Itu yang gue berikan gitu. Oh, Jadi oke. kenyamanan Ya, berhubungan benar, dengan pasti harus keselamatan ya. si kendaraan itu. Harus. Cuman kalau si penyewa mau menggunakan istilahnya lepas kunci, ya keselamatan tanggung mereka. Tapi kalau misalkan lo pakai supir lo provide, amit-amit kecelakaan, itu tanggung jawab siapa? Ada asuransi. Ada asuransi. Ada. Tapi berarti dari tanggung jawab lo dong, karena lo provide supirnya. Iya. Oke. Gitu. Nah, tapi ngomongin soal Uber taksi lagi ya, ini bukan cuma di Indonesia juga fenomena ini terjadi. Itu di Amerika kan? Di negara lain juga ada yang melarang Uber taksi praktek. Praktek. Uber taksi praktek. sih. Dibalik-balik ya Uber taksi praktek. Silakan infonya Hesti. Ya, Uber taksi ternyata mendunia ya, bukan cuma ada di Indonesia aja. Ini ada beberapa info dari saya tentang Uber taksi, ternyata bukan cuma di Indonesia aja yang dilarang. Ternyata sudah mendunia juga dan beberapa negara melarangnya. Yang pertama adalah di Jerman, di Hamburg. Pemerintah kota Hamburg, Jerman saat ini sedang mencoba untuk menghentikan operasional taksi Uber. Alasannya adalah para sopir dari taksi Uber tidak memiliki lisensi yang resmi untuk beroperasi. Nah, mengikuti langkah dari Hamburg, dua kota lainnya di Jerman yaitu Berlin ya, juga berupaya untuk melarang operasional taksi Uber. Itu ada dua kota, Berlin dan juga Frankfurt. Alasannya sama seperti di Hamburg juga. Berikutnya, bukan cuma di situ saja, bukan di Jerman saja, tapi di London, Inggris, aksi protes terhadap keberadaan taksi Uber juga terjadi di London. Salah satunya adalah datang dari seorang anggota parlemen, yaitu Margaret Hodge, yang mengatakan bahwa Uber itu telah tidak adil dengan melemahkan operator taksi yang resmi di London. Jadi lebih ke operatornya karena dia pakai sistem aplikasi kali ya. Jadi melemahkan operator. Tapi justru yang mungkin konvensional bukannya lebih baik juga harus mengupgrade
seperti mulai dan aplikasi dan lain-lain Di mix ya. mungkin lebih baik ya kan, yang Itu resmi yang ada mempermudah. sekarang ini ya kan. Iya benar. Cara pemesanannya. Di Paris juga ternyata jadi kontroversi. Paris di Prancis, di kota ini para sopir taksi itu menolak keberadaan armada Uber. Jadi bukan cuma dari masyarakatnya, dari sistem operasionalnya, tapi supir-supir taksi yang lain juga kayaknya dicengin kayaknya dia. Nggak, soalnya gini, kenapa supir-supir taksi lain ada kesenjangan sosial? Merasa terganggu kali Iya, ya. pertama tarifnya ini nggak jauh loh dengan tarif taksi biasa. Oh, ini kelebihannya ya? Kelebihannya, armadanya berupa mobil-mobil mewah. Ya. Ya kan? Terus bisa diakses kapan aja kan pakai aplikasi tadi. Benar. Jadi bisa Lebih tahu di mana keberadaan efektif. mobilnya tersebut. Karena Dan dia juga yang dilengkapi paling sistem enak, GPS. Pembayaran. bisa kartu kredit, bisa Atau debit card. debit, iya. Itu paling enak. Jadi tidak harus bawa uang cash. Kelemahannya cuma satu, tidak punya izin. Itu Nah, aja udah. itu Itu sebenarnya kelemahan Dan itu satu lagi kelemahannya, Apa? tidak memiliki kelebihan. Tadi kelebihannya banyak. Kelebihannya kan banyak tadi. Tapi Balik lagi. Kalau memang nggak ada izinnya, nanti akan ribet kalau misalnya terjadi apa-apa. Iya. Yang mau tanggung jawab siapa, ya Iya kan? kan? makanya Kita bukan cuma di Indonesia aja, di Ya. Jakarta aja. Ternyata di negara-negara lain pun justru sedang mempertanyakan Uber taksi itu patut ada atau enggak. Tapi yang pasti kalau dengan kecanggihan tersebut sudah diaplikasikan pada Uber taksi, lebih baik mungkin taksi-taksi yang lain juga mengikuti juga. Biar Benar. kita juga itu kan mempermudah sebenarnya. Ya. Cuman tinggal lisensinya aja. Jadi Yang biar lain yang sudah ada izinnya, lebih baik memperbaiki armada. Jadi makin kompetitif dalam menghadirkan kenyamanan Betul. untuk penumpang ya. Ya, itulah beberapa informasi dari saya. Keuntungan dan kelebihannya mungkin memang masih tersandung soal izin. Tapi kalau misalnya itu bisa memicu armada lain, taksi-taksi yang lain untuk lebih baik, nah itu bisa membuat masyarakat lebih nyaman lah untuk Oke, thank you Hesti buat berkendara. informasinya. Oke. Jujur-jujuran, Ya. jujur-jujuran. Ya. Andai kata dapat izin nih Uber taksi, lu merasa tersaingi ya? Apa itu merupakan Enggak lah. saingan yang berat? Enggak. Tapi Karena kan itu tadi banyak kelebihannya loh. iya, cuman gue mikirnya begini, kalau Uber taksi itu kan sama aja taksi-taksi yang lain ya. Itu kan arahnya Armadanya ke lebih bagus. arahnya kan lebih ke yang lu pinggir jalan, lu butuh kendaraan, lu stop dia atau lu lagi di rumahnya siapa, lu Lu tinggal beda tipe akses. soalnya ya, beda tipe ya. Gue jadi berasa si Yamannya supir taksi ya. Dapat saingan nggak gitu ya? Tapi kan lo asal pengusaha. Ya itu dia. Cuman kan sasaran kita udah jelas. Maksud gue juga ada sasaran personal, ada juga kantor. Ah. Bisa harian, bisa bulanan. Nah kalau Uber taksi apa bisa bulanan? Sekarang gue tanya sama lu. Mungkin bisa, Coba, hah? mungkin bisa. Argonya jalan terus atau ditembak. Mau berapa puluh juta itu? Jadi mungkin lebih tepat tadi Esti bilang bahwa ini memicu juga persaingan yang lebih kompetitif ya. Mungkin sesama supir Taksi. taksi Nah, kali. itu Iya. dia. Tapi kalau yang rental mobil sih gue rasa. Tapi buat bisnis lo gimana biar tetap eksis, biar lo tetap laku lah gimana? Memaintainnya gimana? supaya tetap eksis ya, banyak bergaul itu kan bisa menjalin kerjasama ya kan. Oke, sukses buat ya Bang Carlos buat usahanya. Sukses selalu, moga-moga usahanya makin maju. Amin, Ya, amin. amin. Ya. Juga karirnya semakin maju. Amin. Cepat menikah lagi. Oh, itu pasti. Amin, ya. Percintaannya lancar. Amin. Ini teman saya yang menurut saya ya dia punya badan bagus ya, ganteng tapi percintaannya suka gagal gitu ya. Justru itu warna dalam hidup gua. Benar. Jangan, jadi lo bisa melihat sesuatu dari teman sudut pandang Enggak. dari sudut pandang yang lain. Lo harus mengalami apa yang gua alami. Enggak. Jadi hidup kalian jadi hidup kalian lengkap. Cukup, Kalian pernah cukup, merasakan cukup, ya. pernikahan, Cukup, terima kalian juga kasih. pernah merasakan Udah. perceraian. Stop. Jadi punya Saksikan cerita terus Tonight Show sudah hampir dengan Jumat jam setengah 11 malam. Riti Rasara silakan aja layangkan ke sini ya. Ya. Twitter kita ya. Sampai ketemu lagi di Tonight Show. Selamat malam.